Hai Bun, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video aku. Nah Bun, siapa sih yang gak suka traveling ke tempat wisata? Apalagi kalau tempat wisatanya itu estetik banget buat OOTD-an gitu. Nah, tapi seperti yang kita tahu Bun, yang namanya tempat dimanapun pasti gak pernah lepas sama hal-hal mistis yang ada di dalamnya. Nah, di video kali ini Bun, aku bakal ngasih tahu kalian beberapa tempat wisata yang terkenal di Indonesia dan terkenal pula juga hal-hal mistisnya. Apa aja sih itu Bun? Cekidot, kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama adalah Lawang Sewu. Siapa sih Bun yang gak kenal sama tempat destinasi satu ini? Nah Bun, Lawang Sewu ini terletak di Semarang dan berdiri sejak tahun 1904. Tempat wisata bersejarah ini adalah bangunan tua peninggalan zaman penjajahan. Tapi meskipun bangunan ini sudah tua, bangunan ini masih tetap berdiri kokoh dan bersih karena rutinnya perawatan dari petugas Bun. Dulu tempat ini dipakai untuk kantor administrasi Indis Purwek Maatschappiij atau NIS yang tak lain adalah perusahaan kereta api asal Belanda. Tapi pada saat pendudukan Jepang, bangunan ini beralih menjadi tempat penjara. Nah, menurut cerita yang beredar nih Bun, ruang bawah tanah adalah tempat yang misterius dan menyeramkan. Ruangan ini diawali dari tangga besi yang melingkar dari besi cor, lalu kita akan dihadapkan dengan beberapa ruang di bawah tanah. Ruangan bawah tanah ini konon katanya sempat dilakukan eksekusi massal terhadap para tahanan pada saat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tapi sampai sekarang gak ada data ataupun dokumen yang membenarkan validitas pembunuhan para tahanan tersebut Bun. Oh ya Bun, Lawang Sewu ini juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi terangker di dunia yang dilansir oleh Google Earth. Gimana nih Bun kalau kalian disuruh menelusuri ruangan demi ruangan pada saat malam hari? Yang kedua adalah Desa Trunyan. Pasti kalian udah gak asing kan Bun denger nama desa ini. Desa Trunyan ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle, yang merupakan desa tertua di Pulau Dewata. Nah, kenapa sih Bun desa ini bisa dibilang horor? Jadi desa ini terkenal dengan pemakamannya yang cukup unik Bun. Umumnya pemakaman ini kan identik dengan peti atau kain kafan. Tapi hal ini berbeda dengan pemakaman yang ada di Desa Trunyan ini Bun. Orang yang telah meninggal di desa ini dikuburkan secara terbuka di bawah pohon dan diletakkan begitu saja Bun. Anggota keluarganya pun hanya memberi pagar bambu dan memberikan sesaji di samping jenazah tersebut. Tapi Bun, ada beberapa fakta unik nih dari tempat ini. Apa aja sih? Yang pertama adalah mayat-mayat di sini tidak berbau busuk. Lah bingung kan kalian Bun? Kalau biasanya mayat yang ditinggalin sehari aja udah pasti ngeluarin bau busuk, tapi hal ini tidak berlaku di tempat pemakaman ini Bun. Hal ini bisa terjadi karena di desa ini tepat di bagian tengah pemakaman tersebut ada pohon besar yang konon katanya bisa menyerap bau busuk dari mayat-mayat yang ada di sana. Padahal umur pohon tersebut sudah ribuan tahun, tapi pohon ini juga tidak mengalami banyak perubahan Bun. Nama pohon ini adalah Tarumenyan yang artinya pohon harum. Yang kedua adalah tidak semua penduduk di Desa Trunyan ini bisa dimakamkan di sini. Jadi jumlah jenazah yang berada di atas tanah dekat pohon Trunyan ini tidak boleh lebih dari 11, dan yang dimakamkan di sini pun orang yang meninggal secara wajar dan yang telah menikah. Terus kalau orang yang meninggal secara nggak wajar, seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, itu di mana dong? Nah, jadi mereka itu mempunyai tempat sendiri. Di mana tempat itu? Hal ini bakal lanjut ke fakta selanjutnya, yaitu fakta ketiga, Sama Bentas dan Sama Muda. Jadi Sama Bentas ini adalah tempat pemakaman untuk orang yang meninggal secara nggak wajar yang tadi Bun. Sedangkan untuk Sama Muda, yaitu untuk jenazah yang masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa tapi belum menikah, maka mereka dimakamkan di Sama Muda. Tempat yang ketiga adalah Hotel Puncak Indah Bedugul. Masih dari Bali lagi nih Bun, yang berlokasi di kawasan wisata Bedugul, Tabanan, Bali. Tempat ini dijuluki Ghost Palace Hotel. Hotel ini sudah lama tidak beroperasi sehingga tempat ini kumuh dan tidak terurus yang akhirnya membuat hotel ini terkesan menyeramkan. Bangunan terlantar ini ternyata adalah sebuah proyek di tahun 90-an, tapi ditinggalkan pada tahun 2002 karena peristiwa bom Bali, dan katanya juga sempat direnovasi pada tahun 2000-an, tapi tidak dilanjutkan karena masalah finansial hingga terbengkalai sampai saat ini Bun. Tapi ada isu lain yang menjelaskan bahwa pemberhentian bangunan ini dikarenakan sang pemilik Tommy Soeharto yang tak lain adalah
putra bungsu mantan Presiden Soeharto, dinyatakan bersalah atas pembunuhan seorang hakim di Mahkamah Agung karena ia diketahui melakukan tindak pidana korupsi. Tapi sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pemilik dari hotel ini, karena ada kabar yang beredar lagi kalau dulunya hotel ini dimiliki oleh saudagar dari Cina. Pada tahun 2015 bulan Desember, seorang travel writer yang bernama Jacob Laukaitis menemukan hotel tak berpenghuni ini dan mengunggah videonya di kanal YouTube-nya. Ia mengatakan saat menemukan tempat ini, hotel ini memiliki nuansa horor yang sangat terasa, yang dimana letaknya ini di atas pegunungan dan diselimuti kabut yang menambah kesan menyeramkannya. Aura mistisnya pun juga sangat kental karena banyak bangunan yang mengadaptasi arsitektur khas Bali. Ada rumor lain nih bun yang mengatakan kalau ada seorang pegawai yang tiba-tiba meninggal karena tempat kerjanya yang kurang nyaman dan ia pun bergentayangan pas malam hari. Adapun kasus lain yang mengatakan adanya satu grup wisatawan asal Rusia yang tiba-tiba menghilang saat mengunjungi tempat ini, bun. Menurut warga setempat, mereka kerap kali melihat sesosok wanita berambut pendek keluar dari hotel dan ia pun mengganggu pengemudi di area jalan tersebut dan bahkan ia pun kerap berjalan-jalan di area hotel tersebut, bun. Tapi bun, dengan hal-hal mistis yang beredar itu justru membuat tempat ini sangat ramai dikarenakan bangunan megahnya yang masih terlihat dengan jelas, bun. Sehingga membuat para fotografer berlomba-lomba untuk mendapatkan spot foto mereka. Tempat yang keempat adalah Alas Purwo. Nah, sekarang kita bergeser dulu nih bun ke area Jawa dan aku yakin pasti kalian udah gak asing banget sama nama tempat ini. Dan aku rasa kalian juga udah pasti tahu banyak tentang tempat ini. Konon katanya banyak sekali kisah misteri yang terjadi di tempat ini dan bahkan sampai sekarang pun kisah misteri tersebut tidak bisa dipecahkan. Dan ini juga bun bahkan dapat predikat magis seperti tempat pesugihan, semedi, dan hal mistis lainnya. Penduduk sekitar pun meyakini di Alas Purwo inilah terdapat istana jin di mana tempat seluruh setan di Pulau Jawa berkumpul. Bahkan bun, penduduk di sana pun sudah terbiasa dengan melihat hal-hal mistis yang ada di sekitar mereka. Contohnya adalah seperti penampakan makhluk halus. Nah, setiap tahunnya bun, banyak umat Hindu dari Bali ataupun Banyuwangi berkunjung ke sebuah pura yang terletak di tengah Alas Purwo. Puncaknya itu pada tanggal 1 Suro dan malam bulan purnama. Banyak warga yang berdatangan ini memiliki banyak tujuan, entah untuk bersemedi, mencari wangsit, maupun sekedar melakukan lelaku gaib. Nah bun, aku juga mau ngasih tahu beberapa fakta menarik dari Alas Purwo ini. Yang pertama, Alas Purwo memiliki banyak gua. Nah, jadi bun, ada yang bilang kalau Alas Purwo ini memiliki 40 gua dan kabarnya masing-masing gua ini pasti memiliki penghuni dan kebanyakan gua ini digunakan untuk bersemedi. Tapi bun, memang ya benar-benar tempat ini misterinya itu sama sekali belum bisa terpecahkan. Bahkan sampai sekarang nih ya, setiap orang tuh selalu menolak kalau disuruh ataupun ditantang untuk masuk ke dalam. Tapi aku juga bakal nolak sih kalau disuruh masuk ke dalam. Fakta yang kedua bun, yaitu bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Nah katanya nih ya bun, orang yang nggak bisa keluar dari hutan ini karena saat orang ini masuk ke dalam hutan ini, ia memiliki niat yang tidak baik. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau setiap orang yang masuk ke dalam sini tidak bisa keluar. Yang artinya ia akan tertelan selama-lamanya di dalam hutan ini. Fakta yang selanjutnya adalah tempat ini adalah tempat kesukaan Bung Karno untuk bersemedi. Nah, berdasarkan rumornya sih, tujuan Bung Karno untuk bersemedi di sini adalah untuk memikirkan nasib bangsanya. Nah, Bun, ada kabar juga katanya sih tujuannya bertapa di sini untuk melakukan kontak dengan Nyi Roro Kidul. Bukan main lah Bung Karno ini. Fakta terakhir adalah kerajaan jin terbesar. Banyak cerita nih bun yang mengatakan kalau kerajaan jin ini sangat luar biasa, sangat besar, megah, dan sangat ramai. Dan katanya nih ya, kalau orang yang kesana memiliki mata batin tuh pasti bisa ngeliat loh kerajaan ini gimana. Gimana nih bun? Udah merinding belum? Tenang, ini masih lokasi yang keempat. Lokasi yang kelima adalah Gua Jepang. Nah, kali ini kita geser dulu yuk bun ke arah Bandung, tepatnya di daerah Taman Hutan Insinyur Juanda di Bukit Dago, Pakar. Goa Jepang atau lebih tepatnya Goa Belanda karena Jepang mengambil alih goa ini berjarak 300 meter dari pintu utama yang dibuat pada tahun 1812. Pada tahun 1918, ruangan dalam goa diperbanyak dan pemaksimalan fungsi goa terjadi pada tahun 1941
yang di dalamnya terdiri dari 15 cabang lorong dan 3 lorongnya dihubungkan ke pintu masuk. Awalnya bun, gua ini didesain sebagai terowongan air untuk menggerakkan turbin. Tapi dikarenakan letaknya strategis, akhirnya dialih fungsi menjadi pusat telekomunikasi gitu bun. Nah, tapi karena Jepang mengambil alih gua ini, maka dijadikanlah sebagai tempat penyimpanan senjata dan mesiu. Nah, buat kalian yang nggak tahu, mesiu itu adalah sejenis kayak bahan peledak gitu bun. Di tahun 1942, Jepang membangun lagi goa, tapi ukurannya lebih natural dan lebih kecil. Memang nih ya, kurang gawean aja Jepang nih. Haha, canda bun. BTW, hujan bun. Semoga suaraku kedengeran ya bun. Nah, di goa inilah bun, sistem Romusa atau kerja paksa pribumi dilakukan, dan kalian tahu pastinya banyak sekali memakan korban. Nah bun, menurut penelusuran orang di sana, hantu yang berada di dalam goa ini saling berkaitan bun. Yang artinya nih ya, di goa Belanda dulu kan terasa sekali kekejaman Belanda saat menyiksa pribumi yang diperbudak, ya intinya dilakukan secara tidak manusiawi ya bun. Sedangkan di goa Jepang itu terasa sekali di mana pribumi yang bekerja Romusa dan serdadu Belanda yang dibantai habis oleh Jepang. Inilah yang mengakibatkan penghuni dalam gua itu saling berkaitan bun. Tapi bun, yang paling sering dirasakan saat berada di sini adalah aura kesedihan masyarakat pribumi yang mengalami penderitaan tanpa batas pada zaman itu bun. Dan ditambahkan kesan menyeramkan lagi nih bun dari sosok-sosok penampakan tanpa kepala, suara derap langkah kaki kuda, hingga sosok-sosok yang berada di luar gua seperti hantu loncat, perempuan rambut panjang yang suka terbang itu bun, yang pastinya mereka juga meramaikan tempat ini bun. Nah tapi bun, ada satu cerita yang cukup populer lagi, yaitu pantangan untuk mengucap kata lada di tempat ini. Nah menurut masyarakat setempat, kata ini tidak boleh diucapkan karena berkaitan dengan nama tokoh masyarakat yang sangat mereka hormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Bagi orang yang terucap kata lada ini, katanya sih akan mengalami kejadian mistis gitu bun. Contohnya nih ya, bisa tiba-tiba jatuh, terus ngerasain hawa yang bisa ngebuat bulu kuduk naik. Bahkan bun, yang paling parah bisa membuat kerasukan. Tapi bun, saran aku nih ya, kejadian kerasukan atau ketempelan makhluk gaib itu sebenarnya bisa terjadi sama siapa aja dan bahkan di mana aja ya kan. Itu semua tergantung dari sikap orang tersebut dalam suatu tempat. Nah, jadi saran aku, kalau kalian mau berkunjung kemanapun, haruslah kita bersikap sopan dan jangan punya niat buruk bun. Apalagi kalau kita mau berkunjung ke tempat yang angker bahkan memiliki sejarah kelam seperti Goa Jepang ini bun. Tempat yang keenam adalah Taman Festival Sanur Bali. Masih dari Bali lagi nih bun, Taman Bali Festival atau Taman Festival Sanur merupakan tempat wisata populer yang memiliki berbagai macam wahana di tahun 1997. Dulunya tempat ini nggak pernah sepi sama sekali, bahkan nih ya, tempat ini menjadi tujuan utama bagi para wisatawan. Namun tempat ini sekarang dibiarkan terbengkalai gitu aja bun, yang dimana bangunannya menjadi tidak terurus, penuh semak belukar, bahkan ada bekas-bekas dari kebakaran, beserta coret-coretan di dinding bangunan. Nah jadi kenapa sih tempat yang dulunya spektakuler mulai dari teater 3D, gunung buatan yang bisa meletus, kebun binatang, pertunjukan dan sebagainya bisa menjadi seprihatinkan ini. Jadi bun, dulunya tempat ini hanya beroperasi 2 tahun saja, yang dimana tempat ini tutup pada tahun 1999 yang dikarenakan mengalami kebangkrutan, pembangunan yang tidak bisa terselesaikan, dan bahkan bun, pada tanggal 10 Desember tahun 2012 lalu, salah satu bangunan di tempat ini mengalami kebakaran yang menjadikan bangunan ini hanya terlihat rangka atap bangunan yang menjadikannya lebih seram. Oh ya bun, banyak juga nih orang yang bilang kalau tempat ini memang berhantu, dan konon katanya ada salah satu pengunjung yang tewas saat mengikuti salah satu permainan, dan juga pernah ada kejadian di mana kolam yang berisikan buaya itu katanya sih lepas dan gak bisa ketangkep. Nah tapi bun, cerita ini pun cuman dari mulut ke mulut aja, yang dimana cerita ini masih diragukan kebenarannya. Tempat yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Pelabuhan Ratu. Sekarang kita bergeser dulu nih bun ke area Sukabumi, yaitu Pelabuhan Ratu, yang aku yakin juga kalian pasti udah gak asing sama misteri-misteri di tempat ini. Pelabuhan Ratu ini adalah tempat yang cukup ramai, apalagi saat akhir pekan atau libur-libur nasional. Tapi konon katanya Pantai Pelabuhan Ratu ini merupakan salah satu gerbang gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Kalian pasti tahu kan siapa dia? Yap, dia adalah ratu penguasa pantai selatan. Nah bun, jadi aku bakal ngasih tahu kalian beberapa misteri dari Pantai Pelabuhan Ratu ini.
Yang pertama adalah kamar 308 Nyi Roro Kidul. Jadi di tepi pantai ini ada salah satu hotel yang bernama Hotel Indah Samudra yang menyiapkan kamar khusus Nyi Roro Kidul, yang dimana desain kamar tersebut sudah pasti berwarna hijau. Lalu di kamar ini Bun juga memiliki lukisan Nyi Roro Kidul yang ukurannya cukup besar, dan bahkan ya ada aja tamu-tamu yang datang ke kamar ini hanya untuk meletakkan sesaji, karena pada dasarnya kamar ini memang terbuka untuk umum Bun. Pengelola hotel ini pun yakin Bun kalau kamar ini pasti pernah disinggahi oleh Nyi Roro Kidul. Yang kedua adalah pintu gaib di tengah laut. Konon katanya nih ya Bun, pas di tengah-tengah bagian laut itu adalah pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan Nyi Roro Kidul. Nah sebenarnya hal inilah yang ngebuat Hotel Indah Samudra tadi menyiapkan kamar khusus Nyi Roro Kidul, karena katanya letak pintu penghubung itu berada di dekat pantai tersebut. Yang ketiga adalah larangan menggunakan pakaian berwarna hijau. Aku yakin banget kalian pasti udah bener-bener gak asing lagi sama peringatan satu ini ya kan Bun? Konon katanya warna hijau ini merupakan warna kesukaan Nyi Roro Kidul cenah. Jadi sebagai tamu harusnya kita menghormati dengan cara tidak memakai pakaian yang berwarna favoritnya. Nah terus emang kenapa sih Bun kalau kita tetap mau pakai baju yang berwarna hijau? Jadi konon katanya kalau kita tetap memakai pakaian yang berwarna hijau, nantinya orang tersebut bakal dibawa Nyi Roro Kidul ke istananya untuk dijadikan budaknya. Dan bahkan orang tersebut pun akan tewas tenggelam secara misterius Bun. Tapi Bun, terlepas dari mitos tadi, ini juga sebagai pengingat bahwa warna hijau ini terlihat serupa dengan warna biru di laut. Jadi sebenarnya larangan ini juga bisa dibuat untuk berjaga-jaga bila nantinya ada yang tenggelam, yang nantinya juga akan memudahkan tim penyelamat untuk menemukan korban tenggelam itu Bun. Yang keempat adalah singgasana Nyi Roro Kidul berada di Karanghawu. Karanghawu ini adalah salah satu pantai yang terletak di Teluk Pelabuhan Ratu. Menurut cerita yang beredar, salah satu tebing di pantai ini merupakan tempat Dewi Kadita menceburkan dirinya dikarenakan frustasi karena penyakit kulit yang dimilikinya Bun. Nah setelah itu penyakit kulitnya memang sembuh, tapi ia harus menerima konsekuensinya yang dimana ia harus menjadi penguasa laut di pantai selatan, yang dimana sekarang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Yang kelima adalah kematian pelukis lukisan Nyi Roro Kidul. Nah Bun, kalian masih ingat di misteri yang pertama tadi? Itu kan ada lukisan besar. Nah lukisan itu dilukis oleh Basuki Abdullah yang tak lain adalah pelukis senior di Indonesia. Masyarakat dibuat geger karena kematian si pelukis ini pas di saat beliau menyelesaikan lukisan tersebut. Beliau dibunuh oleh perampok dan pada saat itu juga padahal beliau sedang mengerjakan lukisan almarhum B.J. Habibie. Nah sejak kematiannya inilah lukisan Nyi Roro Kidul ini dianggap keramat. Misteri yang terakhir adalah banyaknya korban yang tenggelam. Kebanyakan korban yang tenggelam dikarenakan terlalu dekat dengan bibir pantai sehingga korban akan terseret ombak yang kencang dan tinggi Bun. Dan sebagian besar korbannya pasti ditemukan dengan kondisi tewas. Nah masyarakat sekitar percaya bahwa korban tersebut adalah tumbal yang diminta oleh Nyi Roro Kidul yang diduga karena para korban mengucapkan atau melakukan hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ada juga yang bilang kalau kebanyakan korban yang tenggelam itu karena mereka melamun saat menyisiri tepi pantai tersebut. Nah gimana Bun? Kira-kira kalian berminat gak untuk berkunjung ke sini? Apalagi ke kamar 308. Nah Bun, mungkin segitu aja ya yang bisa aku kasih tahu kalian tentang tempat wisata horor yang ada di Indonesia, dan bahkan masih banyak sekali meninggalkan misteri. Sebenarnya nih aku mau bahas tempat satu lagi yang berada di Medan dan itu juga cukup populer. Tapi kebetulan gak tahu kenapa nih ya, aku susah banget nyari informasi dari tempat itu. Dan mungkin kalau aku nanti udah nyoba informasinya, mungkin aku bakal buat terpisah dengan video ini atau di lain kesempatan. Oh ya Bun, aku juga mau ingetin, terlepas dari cerita-cerita maupun mitos-mitos yang aku sebutin tadi, setidaknya kita harus tetap menjaga sikap dan ucapan kemanapun kita berkunjung ya Bun. Dan pastinya jangan lupa Bun untuk subscribe channel aku, like dan share video ini supaya aku lebih semangat lagi untuk berkonten. And see you on the next video Bun. Dadah!